Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas teriakan terakhir seorang pemuda penggali kubur pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang telah berbuat dosa besar. Sekarang aku datang ke pintu-Mu agar Engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasih-Mu. Sungguh Engkau Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Mu, dan tiada tersisa harapanku kecuali kepadamu. Sahabat Pena Pencari Hikmah, kisah ini kami ambil dari kitab Mukasyaffatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Diriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab, salah seorang sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menangis di depan pintu rumah Rasulullah karena mendengar suara Umar bin Khattab berada di luar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera keluar dan bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, mengapa engkau menangis?" Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, "Wahai Rasulullah, bersamaku ada seorang pemuda yang telah membuat hatiku sedih dengan tangisnya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidina Umar agar membawa masuk anak muda tersebut ke dalam. Atas perintah tersebut, Umar bin Khattab lalu mengajak pemuda yang datang bersamanya, sambil keduanya tetap menangis. Sahabat Pena Pencari Hikmah, pemuda itu disuruh duduk di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Umar ibnul Khattab duduk di sebelahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab sambil tetap menangis, "Wahai Rasulullah, dosaku sangat besar dan aku takut Allah memurkaiku." "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu?" tanya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. "Tidak ya Rasulullah," sahut pemuda itu sambil tetap menangis. "Apakah engkau telah membunuh seseorang dengan alasan yang tidak benar?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya. "Tidak ya Rasul," sahut pemuda itu sambil terus menangis. Sahabat Pena Pencari Hikmah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh dosamu sebesar apapun Allah akan mengampuninya, sekalipun memenuhi langit dan bumi." "Sungguh dosaku lebih besar dari itu, ya Rasul," sahut pemuda tersebut. "Apakah dosamu melebihi Arash?" "Besar mana dengan Arash?" tanya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. "Dosaku sangat besar ya Rasulullah." "Lalu besar mana dosamu dengan keagungan, ampunan, dan rahmat Allah?" tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Tentu keagungan, ampunan, dan rahmat Allah lebih besar, tetapi dosaku sangat besar ya Rasulullah." Jawabnya masih dalam keadaan menangis terisak-isak. Karena kurang mengerti maksud pengakuan dari pemuda tersebut, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, "Cobalah katakan dosa apa yang pernah engkau perbuat." "Aku malu menyebutnya ya Rasulullah," kata si pemuda tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus bertanya, pemuda itu pun mengatakan dosanya secara jujur. Maka dengan perasaan malu dan takut, pemuda itu pun menceritakan dosa yang dilakukannya. "Wahai Rasulullah, aku ini seorang penggali kubur sejak 7 tahun yang lalu, hingga meninggalnya putri dari seorang sahabat Ansar. Melihat kecantikan dan kemontokan tubuhnya, nafsu birahiku memuncak. Setelah kuburan sepi, kubongkar kuburnya dan kutelanjangi mayat gadis tersebut. Setelah kucumbui nafsu birahiku tak dapat kutahan, lalu kusetubuhi. Saya terkejut. Tiba-tiba mayat gadis itu berkata, 'Tidakkah engkau malu kepada Allah pada hari Allah menghukum orang-orang yang berbuat zalim, sementara engkau menelanjangiku dan menyetubuhiku di antara orang-orang yang telah mati. Engkau membuatku dalam keadaan junub di hadapan Allah.'
Mendengar pengakuan dari si pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera bangkit berdiri dan meninggalkannya, seraya berseru, "Hai pemuda fasik, pergilah, jangan engkau dekati aku. Nerakalah tempatmu kelak." Pemuda itu pun segera keluar meninggalkan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya menangis. Ia berjalan dengan arah tak menentu keluar kampung. Sampailah ia di padang pasir yang luas lagi panas. 7 hari lamanya ia tidak makan dan minum karena penyesalan dan kesedihan yang sangat mendalam hingga lemahlah keadaan tubuhnya, tak kuasa lagi berjalan. Lalu kemudian jatuh tersungkur di tempat tersebut. Di atas pasir ia bersujud kepada Allah lalu berdoa dengan memohon ampunannya dalam tangisnya. "Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang telah berbuat dosa besar. Sekarang aku datang ke pintu-Mu agar Engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasih-Mu. Sungguh Engkau Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Mu dan tiada tersisa harapanku kecuali kepadamu. Ya Allah, Tuhanku, sudilah menerima kehadiranku. Kalau tidak, datangkanlah api-Mu dari sisi-Mu dan bakarlah tubuhku dengan api-Mu di dunia ini daripada Kau bakar tubuhku di akhirat nanti." Setelah itu, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usai menyampaikan salam dari Allah, Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadamu, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Bahkan Dialah yang menciptakan diriku dan mereka." Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah engkau memberi rezeki kepada mereka?" Tanya Jibril alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bahkan Dia memberi rezeki kepadaku dan mereka." "Apakah engkau menerima taubat mereka?" Tanya Jibril alaihissalam untuk kali yang sekiannya. "Bahkan Dia yang berhak menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa hambanya," ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril alaihissalam lalu berkata, "Allah berfirman kepadamu, telah datang kepadamu seorang hambaku dan ia menerangkan satu dosa dari beberapa dosanya. Maka kamu berpaling kepadanya dari dosanya. Maka bagaimana keadaan orang-orang mukmin kelak? Apabila mereka datang dengan dosa yang banyak lagi besar ibarat gunung yang besar. Engkau adalah utusanku yang aku utus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka jadilah kamu orang yang sayang menyayangi pada semua orang yang beriman, menjadi penolong bagi orang-orang yang telah berdosa dan memaafkan keterlanjuran dan kesalahan mereka. Karena sesungguhnya aku telah mengampunkannya, menerima taubatnya dan dosanya." Sahabat pena pencari hikmah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa orang sahabat. Maka mereka temui pemuda tersebut lalu memberikan kabar gembira kepadanya dengan maaf dan ampunannya. Lalu mereka membawa pemuda tersebut berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika itu beliau sedang menunaikan sembahyang maghrib dan mereka pun bermakmum di belakangnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Fatihah yang dilanjutkan dengan surah At-Takatsur sampai baginda membaca hatta zurtumul maqabir, maka berteriaklah pemuda itu dengan keras sekali langsung jatuh. Ketika mereka selesai sembahyang, mereka dapati pemuda itu telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membelas kasihaninya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.